Bicara soal bagaimana data preferensi suara relawan, kita lihat datanya. Sejauh ini seperti apa sih kecenderungan suara relawan Jokowi khususnya untuk para bakal capres. Oke, arah dukungan pemilih Jokowi. Kalau dari survei Litbang Kompas ini data Januari 2023, Ganjar Pranowo 36,7%, Prabowo Subianto 30,6%, Anies Baswedan 28,3%, ada juga Ridwan Kamil 10,1%. Nextnya kita lihat. Itu angkanya jelas. 30%. Tuh kan lumayan. Ini yang Litbang Kompas Januari 2023. Kita lihat lagi pembandingnya seperti apa. Ini silakan ditanggapi ya nanti masing-masing relawan Jokowi. Indikator politik Indonesia ini April 2023, Ganjar Pranowo 37%, Prabowo Subianto 24,7%, Anies Baswedan 16,6%. Nextnya kita lihat lagi. Satu lagi kita lihat dari Carta Politika. Kalau ini datanya Mas Toto, Mei 2023, Ganjar Pranowo 61%, Prabowo Subianto 18%, Anies Baswedan 14%. Bung Noel silakan. Ya. Kalau dilihat ini masih Pak Ganjar Ya bagian besar. apa-apa, kan diuji nanti pas nanti pemilu 2024. Karena gini, saya kan yang langsung berinteraksi dengan kawan-kawan saya pendukung Jokowi. Saya yang langsung beradaptasi tanpa sebuah riset. Saya coba tanya kawan-kawan saya, karena saya tahu simpul-simpulnya. Mereka yang mengorganisir, bahkan mereka yang mempengaruhi bagaimana kawan-kawan relawan itu untuk datang ke TPS dan mendukung Pak Jokowi. Dan hari ini mereka-mereka itu sudah sikapnya tegak lurus dan teguh untuk mendukung Pak Prabowo. Dan itu ya realitanya, tapi emang nggak apa-apa. Tadi disampaikan Dedi ada 300 sekian, ya nggak apa-apa. Nah kita juga punya data, kan itu 300 dan aku jualnya Dedi tadi bahwa memang ada 1000 sekian gitu loh. Per hari 300 sekian, ya. 567 Bukan yang data itu Om, yang tadi lo bilang, data yang terverifikasi. Oke. Data yang terverifikasi. Tapi yang itu faktanya gini, mayoritas ya, pendukung Pak Jokowi itu sudah bergeser ke Pak Prabowo. Karena mereka menginginkan yang namanya pemimpin yang punya ketegasan. Ketegasan pertama gini, ketegasan untuk tidak membicarakan tentang masa lalu tapi bicara tentang masa depan. Pertama itu kedua, berani melawan yang namanya korupsi. Nah, tadi sampai di situ dulu ya, sampai di situ dulu. Tadi katanya mayoritas, kalau kata Bung Noel mayoritas, iya atau enggak Bung Dedi? Apa? Mayoritas katanya ke Pak Prabowo. Kalau dari Itu Bung kan Dedi? kata Noel. Saya tantang buka-bukaan data. Ayo kapan kita duduk di mana kita buka datanya. Nggak masalah. Karena saya pegang data relawan dari 2014, 2019 dan hari ini. Jadi data itu konsisten, tidak ngarang. Gitu loh. Jadi itu. Jadi anytime saya mau besok ayo kita duduk kita buka datanya. Kita buka-bukaan data. Itu saya dulu, Mas. Saya belum selesai. Yang kedua kita begini deh. Yang jadi persoalan ini, ya, kita melihat bahwa seolah-olah ini sudah end of the day. Ini waktu masih sangat panjang loh, ya. Ini Ganjar baru 29 hari, ya 28 hari dicalonkan. Ya, capres-capres yang lain ada yang 10 bulan, ada yang 9 bulan, dan sebelum itu Ganjar fighting by himself sendiri, belum ada partai sama sekali. Jadi kalaupun mau dibandingkan, saya kira juga nggak apple to apple, ya. Kasih waktu sedikit, gitu. Nanti kita lihat, karena kalau sekarang pun Anda tanya, ya, Anda tanya, pilih siapa? Itu beda-beda per lembaga survei. Yang konsisten kan siapa di atas, ya toh? Siapa di tengah, siapa di bawah, gitu. Oke, nah apa iya tidak apple to apple Bung Andre? Ya. Tadi kasih waktu sedikit, Ya. bisa dibandingkan ya? Menarik tuh kata Bang Didi itu. Senior saya di Komisi 6 DPR RI ini. Jadi Apa yang menariknya? yang menarik itu bahwa ini bukan hari terakhir. Pendaftaran masih 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Kita masih punya waktu 8 bulan lagi untuk pemilihan. Ini yang menarik. Bahwa perlahan tapi pasti pemilih Pak Jokowi itu bergeser terus ke Pak Prabowo. Saya Kenapa tidak percaya diri? Nah, lihat di angka-angka. Kita lihat di bulan Oktober Pak Prabowo tertinggal di posisi ketiga. Saya harus akui, dengan endorse Pak Jokowi mulai di acara Perindo bilang, saya menang 2 kali. Setelah ini saatnya giliran Pak Prabowo. Lalu juga di Indo Defense, beliau bilang, tidak perlu restu, dari awal saya dukung. Dan juga sinyal-sinyal lain. Meskipun di data tadi. Sudah, perlahan tapi pasti. Pak Prabowo naik dari November, Desember, Januari, Februari. Kata Mas Toto jelas. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya, mulai Maret, dari Februari, Maret trennya positif, bahkan ya alhamdulillah di berbagai lembaga walaupun survei. masih tertinggal tapi ya, trennya ya tren naik, dan alhamdulillah mulai bulan Maret Pak Prabowo sudah
mulai menyalip bahkan bulan April, Mei sekarang ya. Konsisten Di bulan sini Mei saya ini kira baik di cara membaca. Ini soal cara Apa membaca. yang cara di membaca survei. Biar kita berdebat dikit lah. Kalau satu orang Ya, ini kan Apa, soal Pak? cara di membaca. survei LSI, Kalau saya di survei membaca. LSI Jayadi Hanan, Pak Prabowo unggul. Kemarin survei indikator yang baru dirilis, kemarin Pak Prabowo unggul, alhamdulillah. Lalu kemarin, hari ini, sebentar. Oke, sebentar dulu kan. Oke. Bro, dan belajar kita ganti-ganti bicara. Itu belum 1 bulan. Ya nggak apa-apa. Ini boleh debat nggak? Boleh kan? Jadi maksud gue selesai bentar lah. Tidak, Pak. Gue hanya mau Sudah, kasih sudah, tahu. sudah sampai. Di LSI Saya mau di respon DJA diskusi kita. hari ini dirilis. Yang mau Pak Prabowo dibahas? kembali unggul. Sudah jauh 2014-2019. Ya. 2 kali menjadi kontestasi Pilpres. Lalu kemudian punya keinginan untuk kembali tampil menjadi calon. Sudah hampir 12 tahun. Surveinya ya segitu-segitu aja. Oke, Tatang. Dan saya juga melihatnya begini, ada cara membaca yang berbeda. Apa yang berbeda? Kalau yang berbeda? dari pandangan Andre tadi kan bahwa ada Saya endorsement. menarik Oke, ke oke, kata oke. Mustar itu. Oke, tahan dulu. Segitu-segitu saya nggak ada masih masalah. saya Andre. Oke. Gantian. Jadi tadi gua ngomong, cara dibantah. membacanya kan kalau Ganjar saya itu bisa baru dua. 31 Bentar, hari. Oke. Sebentar dong. Oke. Nanti datanya masing-masing Jadi kita saya akan nggak jadi adu ngomong segmen nih, selanjutnya, termasuk juga bagaimana membaca Iklan data dulu, iklan statistik dulu, iklan dan dulu. keluarga Jokowi. Iklan dulu dong, sebentar dilanjutin ya. Bang Mustar dulu deh. Dari tadi datanya preferensi relawan Jokowi dikaitkan dengan kode Jokowi di Musra, itu sejalan atau enggak sih buat Pak Ganjar atau bukan? Oh tidak, begini, itu persoalan kemudian tidak perbedaan. Kalau kemudian beda 2 acara, iya. Tapi jelas bahwa di acara di tanggal 13 di Hall Basket Nasional itu halal bihalal yang memang kita secara khusus mengundang calon presiden yang akan kita dukung, Ganjar Pranowo. Gitu loh. Jadi tidak kemudian bahwa itu ada perbedaan, tidak. Tapi bahwa semua yang hadir, hampir 9 atau 8 organisasi, itu ikut bersama kita di acara halal bihalal. Oke. Panitia Musra. Panitianya Oke, Mus. saya mau tanyakan ini untuk Bang Mustar, kita bacakan dulu. Oke. Ini pernyataan dari Pak Lukman Edi, kita lihat. Nih, politisi senior PKB yang bilang, kita dengar pidato Pak Jokowi menegaskan jangan gerasa-gerusu, jangan buru-buru karena sesuai konstitusi prosesnya melalui parpol. Pak Jokowi sangat menghormati itu. Nah, langkahnya relawan ini mengajukan nama apakah terkesan gerasa-gerusu atau tidak? Oh iya, nah itu yang kemudian kalau kita di acara halal bihalal jelas ya, kita tidak tanpa ada keraguan. Di tanggal 13 itu kita sudah sampaikan dengan tegas bahwa kita mendukung Ganjar Pranowo. Bahwa ada kemudian sekelompok yang di acara Musra belum punya pilihan dan lain sebagainya. Oke. Ya itu, Emangnya sudah ada arahan tegak lurus ke Pak Ganjar dari Pak Jokowi? oh tidak, begini loh. Kita meyakini bahwa 95% dan itu bukan hoax. Berdasarkan data, semua relawan Jokowi itu pasti dukung Oke, Ganjar. Bang Mel, di... Ya, Ganjar nggak masalah, itu identik gini. dengan Saya coba Jokowi. menyampaikan soal tadi yang disampaikan Mustar dan Deddy Storus soal bahwa Ganjar itu baru 1 bulan dicapreskan, iya secara definitif oleh partainya. Tapi Ganjar sudah dicalonkan oleh saya dan kelompok lembaga survei itu dari 2021. Nah, salah satu yang mendukung Ganjar pertama jadi presiden itu saya. Nah, itu fakta. Akhirnya berputar haluan. Artinya, kalau mau tanya lebih dulu, ya lebih dulu Ganjar lah daripada Pak Prabowo. Oke, Bung Deddy silakan tanggapin. Iya, ya masa suara Noel sama dengan suara partai politik Ya enggak, tapi faktanya kan begini deh. Itu keyakinan saya dan itu terbukti teori itu. Dan saya sampaikan bahwa pikir harus dan itu terbukti. Dulu begini. Dulu deh, Saya cenderung mau kembali. Oke, Saya Bang cenderung mau kembali ke pernyataan Andre tadi soal. salah satu yang menyangga dari LPDIP. Oke, Bang Deddy silakan. Bang Deddy Prabowo silakan. itu Saya sudah mau kembali ke yang 2 kali. ke tadi yang soal bagaimana membaca Pak Jokowi. Kalau saya membacanya ya bahwa Pak Jokowi ingin legasinya dilanjutkan. Oleh karena itu tentu dia berusaha siapapun yang di kubunya bisa. Ya. Artinya baik itu Pak Ganjar maupun Prabowo. Maka Bisa jadi kan kita namanya membaca. Oke. Yang pasti kan hanya Pak Jokowi yang tahu. Ya, habis Bang Deddy Jadi saya. kalau dilihat ya pada saat itu yang sudah firm menjadi calon siapa? Kan hanya Pak Prabowo. Pak Ganjar kan belum. Oke. Ya. Yang Nah, artinya? kami meyakini ya bahwa Pak Jokowi dengan Ganjar itu satu tarikan napas. Sewaktu Bu Mega di Batu Tulis mendeklarasikan penyalon Ganjar, jelas Ibu mengatakan bahwa ini hasil diskusi dengan banyak tokoh bangsa, terutama Pak Presiden Jokowi. Oke. Juga merupakan ada benang merah dari Bung Karno, Ibu Mega, Jokowi, dan Pak Ganjar. Dan harap diingat
Tadi Anda menyinggung-nyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di dalam musra. Saya kira kita tidak perlu berdebat panjang. Oke. Pak Jokowi sedang tidak bicara tentang orang yang berani berperang, tetapi orang yang berani mengambil sikap untuk rakyat. Bung Deddy, kan PDIP klaimnya 95% dukungan relawan ini ke Ganjar, tapi kemarin di Musra kok masih ada 3 nama sih, nggak langsung sebut Ganjar aja? Namanya musra kalau keluar dengan satu bukan musra, itu namanya musrik. Ya kan pasti pilihan banyak. Kalau satu itu deklarasi Artinya namanya. relawan nggak bulat dong dukung Ganjar. Kalau bilang Mungkin bulat. 95%, Kita satu keluarga aja bisa nggak bulat, apalagi ribuan orang, kan itu hal yang sangat wajar dan natural, Mbak. Kalau mau satu sama semua ya di tentara, di luar tuh ya nggak boleh dong. tapi sejauh ini sebagian besar relawan yakin nggak sih ke Ganjar? Silakan dicek ya antara yang mendaftar di kami ya dengan yang selama ini disebut ya. Jadi sekarang ini kami sudah mendata itu hampir 90% relawan yang dulu pendukung Jokowi kemudian bermetamorfosa menjadi pendukung Ganjar dengan nama baru. Ada yang tetap dengan namanya. Nah, silakan dicek aja yang di tempat yang lain di mana. Coba saya ceknya langsung ke Bang Noel nih. Bener nggak sih klaimnya 95%? Nggak itu apa-apa lah, relawan ke namanya klaim. Karena nggak hal yang biasa lah. Kalau Bung Saya Noel data punya ini data nggak? caranya klik. Kalau mau dibuka kita bisa akses. Oke, Kalau Bung kemarin Noel apa punya yang data disampaikan Adian itu kan ada sekitar 300 yang terdaftar, 200 sekian yang masuk. Tapi kan ada ribuan. Kalau seandainya ada 1.200 berarti ada sekitar 900 lagi yang sebetulnya juga tidak ke Ganjar, kan gitu. Artinya gini, memang mayoritas adalah memilih Pak Prabowo hari ini. Nah, Loh, kok gitu, Bang? sedikit Tapi 95% memilih ke Mas memang Ganjar. Pak Prabowo. Ya, namanya analisa boleh dong, kan gitu. Bukan, kita basisnya data. Iya. Kita punya sistem, bisa dibuka, diakses. Kita bisa Iya. buka di sini. Oke. Tapi Nama dulu deh, itu semua. kita juga punya data. Jadi, ya nggak Gitu. apa-apa. Makanya bicara Iya. kita yang terdaftar sekarang ini sudah di sini. Iya. Ya sudah hampir 600 organ. Ya. Dulu, kan saya pegang data relawan juga dari 2014, betul. 2019. Saya punya datanya. Pendukung Jokowi semua. Sampai hari ini saya punya. Ya. Jadi, bahwa dulu memang ada 1.200, 1.400, yes. Betul. Tapi mayoritas membubarkan diri setelah Pilpres. Oke. Ya, yang jalan terus itu tidak, Pak. Nah, Oke, justru gini tadi deh. katanya di Yang sana. memenangkan Pak Jokowi itu yang 1.000 sekian itu. Bukan yang 300 ini. Mereka bagian memenangkan, iya. Tapi faktor pemenangan itu yang kemarin itu sudah membubarkan diri. Dan yang membubarkan diri itu sekarang mendukung Pak Prabowo. Dan itu fakta juga, dan itu by data juga. Oke. Kayak gitu lah kira-kira. Oke, fakta beda tadi gimana kalau Bang Noel lihat? Oh iya, kebetulan kalau 2019 saya itu TKN. Saya di Direktorat Relawan Bersama saya. dan bersama Bang Deddy ini, dan kebetulan betul yang memverifikasi, mendatangi satu persatu di mana poskonya, di mana beraktivitas dan sebagainya, itu saya yang mimpin. Ya. Jadi kalau kemudian data yang masuk sekitar 1.700, 1.800-an, itu betul. Ya. Tapi yang terverifikasi tidak lebih dari 300 sampai 350. Itu yang ada poskonya, ada organisasinya, ada ketua sekretaris, ada pengurus, ada anggota, bahkan ada aktivitasnya. Itu clear. Oke. Yang mendukung saat itu Jokowi. Nah, kalau sekarang dibandingkan dengan pendukungnya Pak Ganjar, 90% saya pastikan bahwa semua yang saat mendukung Jokowi itu pasti ingin memenangkan dan bersama Ganjar Pranowo. nah kalau bicara soal relawan Jokowi, kenapa saat itu sebelum Musra, sehari sebelumnya ada relawan acara halal bihalal Ganjar berbeda dengan Musra? Oh beda, ini bukan berbeda. Ini beda acara saja menurut saya. Tapi? Itu beda acara, Suaranya? beda acara dan kemudian beda pola, beda langkah. Kalau kemudian yang pada tanggal 13 ya, tanggal 13 Mei, 13 Mei. 13 Mei 2023 yang saat di Hall Basket Nasional, jelas itu tidak ragu-ragu. Oke. Tidak ada ragu-ragu, harus menunggu perintah, harus menunggu ajakan dan sebagainya. Dan nggak harus semua relawan Kita sudah hadir di bersepakat. situ. Itu 95% mendukung Jokowi, itu mendukung Ganjar Pranowo. Oke. Nah, kalau Dan Anda, harus dibedakan juga. Tanpa ada Apa yang keraguan. Acara di Hall Basket Senayan itu halal bil halal relawan Jokowi dengan Ganjar Pranowo, tidak mengundang Tidak Presiden mengundang Jokowi. presiden. Oke. Itu halal bil halal untuk
Pak Ganjar Pranowo. Jadi Meskipun beda. tidak semua Dan organ panitia, relawan iya datang juga dong. di acara Sabtu 13 Mei itu. Betul. Tidak semua relawan datang di acara 13 Mei Ya itu. kan yang nggak muat, diundang. Mbak. Kan tempatnya terbatas juga, masa mau diundang semua? Tapi bisa dimuat-muat juga Organnya kalau diundang dong. Oke. Nah, terus Kenapa juga tidak semua? Oke, yang kita- panitia di Ya. Musra dengan panitia di Halal bihalal. Halal bihalal. halal itu 99% identik. Ya, 99%. Oke, kita tanyakan lagi, Bung Noel lihatnya gimana? Ya, ini kan kalau Sama kita mau relawan. jujur kan ya main kebut-kebutan lah ya kan. Di antara yang pendukung Jokowi mendukung Mas Ganjar dengan pendukung Jokowi yang tetap nunggu komando presiden. Ya, namanya Presiden Jokowi kan sangat demokratik, apalagi kita lihat mayoritas relawan Pak Jokowi ini kan latar belakang aktivis ya, Dedi, Mustar, saya dan sebagainya, ada kawan-kawan saya aktivis buruh. Ya kita hal biasa sih ngeliat sebuah pilihan-pilihan politik hari ini ya. Misal kayak saya ke Pak Prabowo, kemudian kawan saya sebagian kecil ke Mas Ganjar dan sebagian besar pendukung Jokowi ke Prabowo. Kan itu luar biasa. Dan ini pilihan hal yang biasa juga gitu. Jadi kita nggak terlalu kaget dengan situasi hari ini. Itu memang semua berbasis data. Kami juga nggak mungkin klaim tidak berbasis data, tapi ya ini kan argumentasi emang harus dipertanggungjawabkan. Nah tinggal ujinya nanti di pemilu nanti 2024. Kalau kayak saya kan jelas sikap saya. 2024 Prabowo presiden. Ya. Bang Andre senyum-senyum di sana. Tadi Bung Noel kan bilang bisa jadi masih ada yang menunggu komando Pak Jokowi. Berarti bisa jadi beda dengan partai sikapnya Pak Jokowi. Pertama sebelum masuk ke Friska, saya sebagai pecinta sepak bola Indonesia mengucapkan selamat kepada timnas sepak bola Indonesia yang sudah mengakhiri puasa kita 32 tahun ya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan emas SEA Games. Ini perlu kita apresiasi pemain, pelatih, ofisial Ya, dan oke. manajer. Soal pertanyaan Ya. tadi? Dan mudah-mudahan ini sedikit mengobati kekecewaan kita semua dan kesedihan kita semua gagalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. Tuh. Satu. Yang kedua, Maksudnya soal- nyerang pernyataan siapa itu Piala Dunia? Nah, ini kan mengobati kekecewaan. Ini bicara sebagai penggemar sepak bola. Ini nggak ada bicara politik. Bukan nyindir Pak Ganjar itu. Enggak lah, ngapain? Ini orang politik bicara bola udah gitu. Iya. Nah, soal apa, Fis? Ya, tadi soal klaim relawan termasuk juga ada kemungkinan nggak Pak Jokowi beda sikap sama partai. Nah, begini. Bicara soal Pak Jokowi, saya tidak ingin mencampuri urusan relawan. Karena saya terus terang tidak tahu urusannya Bang Noel sama Bang Mustar sama Bang Dedi di 2019 ya. Yang jelas, saya bicara data aja, nanti pasti Mas Toto yang akan komentari. Pak Prabowo saat ini di berbagai lembaga survei disebutkan adalah menteri terbaiknya Pak Jokowi. Dan di berbagai lembaga survei juga disebutkan bahwa Pak Prabowo adalah figur yang paling cocok dan paling tepat melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi.